Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, sejumlah desa di wilayah Kabupaten Sukabumi bagian selatan Jawa Barat memiliki potensi wisata, di antaranya Desa Pasir Ipis dan Desa Lengkong untuk dikembangkan. Meski terdapat persoalan, diharapkan potensi desa dapat digerakkan berdasarkan konsep ekonomi kerakyatan. Desa Pasir Ipis dan Desa Lengkong merupakan desa tertua di Kecamatan Jampang, Surade yang memiliki destinasi wisata pantai indah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Potensi desa ini juga dilihat langsung saat KPPI atau Komite Pelaksana Pemantau Independen sekaligus Sekretaris Jenderal Perhimpunan Penyangga Tatanan Negara Indonesia Elhan Zakaria mengunjungi wilayah tersebut. Kepala Desa Pasir Ipis Haji Dili Sadeli menyambut baik peningkatan potensi wisata di desa mereka ke depannya. Namun terdapat sejumlah persoalan, salah satunya persoalan lahan. Diharapkan lahan-lahan tersebut dapat dikembalikan ke negara agar peningkatan potensi dapat digerakkan ke depannya. Saya sudah kerjasama dengan Perhutani, maka Perhutani melimpahkan ke desa kami untuk mengelola bersama mengenai pariwisata desa, gitu Pak. Luas 4 hektar atau 40.000 meter persegi. Luas desa ini 1.813 hektar, 76. Yang dulunya itu berapa belas hektar. Penduduknya kurang lebih ini 12.000 lebih desa kami ini. Desa Lengkong salah satu desa yang mendapat SK Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 8 kelompok tani hutan atau KTH yang terdiri dari 25 anggota ini berharap bersama pemerintah dan bersinergi dengan pihak ketiga untuk mendorong investasi wisata setempat, khususnya menerapkan konsep ekonomi kerakyatan berasaskan Pancasila. Kita beralih ke informasi lainnya. Sekjen Ormas Elhan Zakaria mensosialisasikan program ekonomi kerakyatan di berbagai daerah. Seperti dalam diskusi Haji Sapuan yang menjelaskan untuk mengoptimalkan marketing, penjualan hasil tani, dan membuka pasar seluas-luasnya. Haji Sapuan selaku pemimpin daerah setempat menyampaikan bahwa di Muko-Muko memiliki potensi yang sangat besar, terutama dalam hal pertanian, khususnya padi. Dengan adanya bendungan Manjunto mampu mengairi pesawahan di beberapa kecamatan. Saat ini di Muko-Muko rata-rata menghasilkan gabah sekitar 7 hingga 8 ton per hektar dengan luas pesawahan lebih dari 3.000 hektar. Tentu kami berharap ke depan khususnya di produksi gabah di Kabupaten Muko-Muko ini bisa lebih meningkat lagi. Di samping itu juga kami saat ini juga lagi mencari partnership atau off-taker agar bisa membantu para petani-petani kami, bahwasanya produksi gabah di Kabupaten Muko-Muko ini sangat banyak. Hasil padi dari Kabupaten Muko-Muko itu adalah salah satu padi terbaik yang memang sangat berlimpah di sana, dan alhamdulillah hari ini ada beberapa buyer, khususnya beberapa koperasi yang juga nanti kita akan menjadi off-takernya insya Allah. Bahkan bukan hanya padi, tapi komoditi yang lain pun insya Allah kami akan support oleh beberapa rekan untuk bisa ekspor. Dalam optimalisasi bendungan Manjunto dalam hal irigasi, diharapkan pula pemerintah pusat bisa membantu membenahi infrastruktur jalan, usaha tani, dan jalan usaha produksi serta jaringan tersier. Sementara Elhan Zakaria, Komisaris Utama PT Tani Tarsalemba Agro Niaga Integrasi, yang juga Sekretaris Jenderal Ormas Petani, mempresentasikan langkah-langkah jitu dalam membangun partnership dengan Perusda, BUMD, dan juga BUMDes, konsep ekonomi kerakyatan berasaskan Pancasila. Dalam diskusi juga dibahas kesiapan pasar yang mampu menyerap gabah atau beras, kemungkinan terjadi partnership. Turut hadir dalam diskusi antara lain Suryadi Agra, pegiat ekonomi kreatif, Dedi Suwandi, pemerhati ekonomi, dan Ki Sukmo, tokoh seni dan kearifan lokal. Hengki Komawal melaporkan. Dalam rangka percepatan peningkatan ekonomi masyarakat desa, Sekretaris Jenderal Ormas Perhimpunan Penyangga Tatanan Negara Indonesia atau Petani Elhan Zakaria berkunjung ke beberapa desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu ditujukan untuk mengoptimalkan program kerjasama dalam bidang pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif dengan desa-desa yang sudah bekerja sama dengan KPPI. Ratna Dewi, Ketua Komite Pelaksana Pemantau Independen KPPI Jawa Barat, mengundang Elhan Zakaria dan jajarannya dalam upaya percepatan peningkatan pendapatan masyarakat di pedesaan. Selain dilaksanakan kegiatan diskusi, Elhan Zakaria juga turut serta dengan Kepala Desa Pasir Baru Jaruh Hidayah
untuk meninjau jalan produksi yang rusak sepanjang 4,5 km yang merupakan jalan utama untuk hilirisasi dunia usaha tani masyarakat desa. Bendungan Cibareno di Kampung Cilumayan lenyap karena banjir bandang pada 2020 lalu dan menjadi prioritas agenda kunjungan. Karena dikhawatirkan banjir bandang terjadi lagi yang akan mengakibatkan banjir dan korban jiwa. Selain kunjungan di Desa Pasir Baru, Erhan Zakaria dan Muhammad Muhi Asari diajak KPPI untuk mengunjungi Desa Mekar Asi, Desa Pasir Ipis, dan Desa Lengkong. 2020, nyampe sekarang tidak ada perbaikan baik dari kabupaten, provinsi, dari pusat. Sebelumnya tahun 2020 sudah dilaporkan dan tim survei ada dari provinsi, tetapi nyampe saat sekarang ini tidak ada penanggulangan selanjutnya. Bendungan yang dulunya ada di sana harus segera dibangun lagi. Kenapa? Karena kalau tidak dibangun lagi, air aliran sungai ini akan langsung ke rumah warga, akan membuat banjir kemana-mana. Para kepala desa yang menemui memohon perhatian serius pemerintah baik pusat maupun provinsi dan kabupaten untuk bisa memprioritaskan infrastruktur yang sudah diprogramkan guna mendapatkan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Erhan Zakaria sudah mengarahkan investor di Sukabumi Selatan untuk menjalankan Public-Private Partnership for People atau P4 Ekonomi Konsep. Komite Pelaksana Pemantau Independen KPPI mengunjungi Desa Taman Sari di Kabupaten Serang, Banten. Kunjungan ini sebagai upaya mendorong percepatan kemajuan infrastruktur di desa. Sebelum melakukan kunjungan ke Desa Taman Sari, tim Komite Pelaksana Pemantau Independen KPPI singgah di Desa Baros untuk menyiapkan berita acara kunjungan. Kunjungan ini dalam upaya mendorong percepatan kemajuan infrastruktur desa yang akan berefek kepada lancarnya hilirisasi hasil usaha tani. Jalan desa utama sepanjang 2 km rusak dan harus segera diperbaiki. Terlebih jika hujan turun membuat banyak kubangan di tengah jalan. Hal ini diakibatkan juga karena tidak optimalnya parit atau selokan saluran air hujan. Kepala Desa Taman Sari Babai mengatakan pihaknya sudah beberapa kali mengajukan anggaran, namun sampai hari ini belum turun. Harapannya pemerintahan pusat itu, moga-moga cepat terrealisasi dan melihat kondisi di Desa Taman Sari itu seperti ini, Pak. Bahkan ada yang bawa melahirkan itu sulit benar, Pak. Gitu, pertanian terbengkalai, ekonomi susah. Gitu. Mudah-mudahan pemerintahan pusat itu dapat membantu kami di wilayah Kecamatan Baros, Desa Taman Sari. Jalan akses utamanya sangat rusak karena ini membantu sarana masyarakat untuk pertanian, sekolah, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Harapan saya supaya pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten mendengarkan keluhan para kepala desa dan masyarakat. Setelah kunjungan di Desa Taman Sari, Komite Pelaksana Pemantau Independen melanjutkan kunjungan ke 9 desa lainnya. Desa-desa yang sudah bekerja sama dengan KPPI untuk Provinsi Banten, Erhan Zakaria yang juga Direktur PT Pemimpin Masa Depan untuk Kemajuan Usaha Tani memastikan akan menjalankan konsep ekonomi Public-Private Partnership for People atau konsep ekonomi P4. Gerakan ekonomi berasaskan Pancasila atau pendanaan gotong royong dengan pola crowdfunding. Saudara, untuk mewujudkan program Indonesia Ketahanan Pangan, Sekretaris Jenderal Petani atau Penyangga Tatanan Negara Indonesia Elman Zakarian berkunjung ke Desa Kuntili yang tengah gagal panen karena dilanda banjir. Petani bersedih akibat gagal panen karena banjir yang terjadi pada 15 Maret lalu di Desa Kuntili, Kecamatan Sumpiuk, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Banjir terjadi karena meluapnya Sungai Sengon akibat jebolnya tanggul Sungai Sengon. Selain itu, banjir diakibatkan tidak lancarnya aliran sungai karena tidak berfungsinya klep pembuangan air di Kali Gater dari Kali Putih.
Dari total 215 hektar persawahan Desa Kuntili yang terendam banjir seluas 80 hektar. Walau seminggu tergenang air, petani terus berusaha memilih bulir-bulir padi yang sekiranya bisa diselamatkan. Pembimbing petani Desa Kuntili Nurbaiti Karding Somagede menyampaikan prihatin dan harapan besar kepada berbagai pihak terkait untuk segera memperbaiki tanggul Sungai Sengon dan perbaikan klep pembuangan air agar banjir terbesar sejak tahun 1982 silam di Kuntili tidak terjadi lagi. Itu luapan Kali Sengon. Jadi kami merasa terganggu sekali dengan adanya di desa kami itu terendam 1 minggu, kisaran sawahnya itu kisaran 80 hektar. Jadi kalau pemukiman 180 rumah. Hari ini saya berkunjung ke Desa Kuntili, ternyata benar di sini 80 hektar padinya rusak, nggak bisa panen. Air yang sudah bercampur dengan gabah ini sangat gatal jadi penyakit. Pak Kades sudah larang, tapi para petani ini memaksakan. Kita lihat kenapa mereka tuh bersedih karena mereka ingin mengambil hasil panennya. Elhan Zakaria yang juga Komisaris Utama PT Petani atau Tarasamba Agroniaga Integrasi juga memberikan support kepada para petani dan kepala desa Kuntili dengan menyatakan tetap akan membuka prototipe kawasan pertanian terpadu dengan konsep Public-Private Partnership for People, ekonomi kerakyatan berasaskan Pancasila melalui pendanaan crowdfunding. Upaya meningkatkan pendapatan para petani dan pengusaha ekonomi kreatif kawasan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, diantaranya pembangunan kawasan agro-agriwisata. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Penyangga Tatanan Negara Indonesia atau Petani Elhan Zakaria mengunjungi desa Pegalongan serta mengapresiasi cara kerja kelompok tani Warga Jaya yang berhasil membiayai budidaya melon dengan pola crowdfunding secara mandiri. Sementara Kades Pegalongan Kasmidi SPD menyampaikan harapan untuk percepatan normalisasi aliran sungai dan renovasi dam atau bendungan peninggalan Belanda yang diduga sudah tidak efektif lagi karena banyak yang bocor dan resapan airnya yang berlebihan. Sehingga sangat diperlukan adanya peningkatan debit air sungai terus yang berhulu di Sungai Banjaran Purwokerto. Hal itu karena aliran sungai sudah tidak mengalir dengan baik, bahkan jika kemarau tiba, aliran tidak sampai bukan hanya ke desa Pegalongan, namun ke sejumlah desa lainnya yang ada di daerah tersebut. Renovasi bendungan sebagai antisipasi ancaman kekeringan pada lahan luas lebih kurang 750 hektar di desa Banyumas jika kemarau tiba. Pengadaan air untuk petani basah, yaitu petani sawah. Yang keduanya adalah kita akan mengangkat agrowisata di daerah Grumbul Cunil atau di daerah Bukit Cunil. Pada dasarnya PT Tani siap bersinergi dan berkolaborasi dengan para petani. Namun khusus untuk petani yang berada di desa Pegalongan di sini sangat khusus. Kenapa? Petani mandiri di sini sangat kuat dan akan dibukanya agrowisata ini menjadi desa wisata mandiri. Elhan Zakaria juga menyampaikan PT Tani siap bersinergi dan berkolaborasi dengan para kelompok tani di desa Pegalongan dalam implementasi program P4 Ekonomi Konsep atau Public-Private Partnership for People, ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila. Hal itu merupakan kerja nyata sebuah proses dalam upaya mendorong Indonesia ketahanan pangan sesuai dengan tujuan dari Nawacita. Turut serta sekaligus pendamping para petani dari PT Bio atau Bandung Inovasi Organik, Nurbaiti Kanding Somagede Cicit Kanjeng Pangeran Arya Marta di Reja 3, Bupati Banyumas ke-17. Langkah mewujudkan program swasembada, pangan, dan optimalisasi lahan tidur koperasi di pedesaan perlu menjalin kerjasama kemitraan dengan kelompok petani seperti yang dilakukan Ormas Petani atau Penyangga Tatanan Negara Indonesia, Koperasi Produsen Konvensional Petani Jaya Makmur Indonesia. Ketua Koperasi Produsen Konvensional Petani Jaya Makmur, Kuswoyo, menyambut baik dan mengajak Sekjen Ormas Petani, Elhan Zakaria, mengunjungi percontohan lahan budidaya waluh baternat, budidaya pepaya, pisang, dan beberapa komoditi lainnya. Juga Elhan Zakaria mengunjungi lokasi
agrowisata Lengkeng yang akan dikembangkan. Kuswoyo menyampaikan untuk beberapa komoditi, salah satunya waluh baternat, sudah ada calon pembeli. Kuswoyo berharap dalam beberapa waktu ke depan, percontohan yang sudah tersedia bisa dikembangkan di beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah, di bawah jaringan koperasi produsen konvensional Petani Jaya Makmur Indonesia. Elhan Zakaria yang juga komisaris utama PT Tani menyampaikan bahwa petani siap bekerja sama dalam pengembangan usaha yang diunggulkan oleh Koperasi Petani Jaya Makmur Indonesia. Koperasi kami punya impian dan punya petani, punya lahan, namun di sisi kinerja kami belum mampu untuk bekerja untuk secara maksimal. Untuk itu PT Tani kami membutuhkan sekali untuk partner kinerja kami. Petani-petani kami tersebar di kabupaten di Banyumas ini, contohnya di Purworejo, di Wonosobo, di Temanggung, dan di Solotiko. Bukan hanya kami, PT Tani yang mencarikan dana, tapi petani juga bekerja. Intinya ya kita bekerja sama, melakukan partnership yang baik antara petani dan investor. Insya Allah semua akan berjalan lancar dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk kemakmuran petani. Amin. Kemitraan atau partnership yang akan dilakukan dengan menjalankan konsep Public-Private Partnership for People atau P4, ekonomi konsep, ekonomi kerakyatan, berasaskan Pancasila. Dengan pendanaan bisa melalui crowdfunding atau investasi langsung dari investor PT Tani, Crown Good Financial International. Tahu ada sambal yang kayak ke depan itu kan inovasi terbarukan. Dan saudara, membangun pola kemitraan dalam dunia usaha dapat mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat. Pola kemitraan seperti di pabrik pengelolaan formulasi nutrisi organik non-residu dan workshop ekonomi kreatif yang dikunjungi Sekjen Ormas Petani Elhan Zakaria. Pakar formulator nutrisi menjelaskan bahwa nutrisi yang dikembangkan memiliki keunggulan untuk menghemat biaya produksi, mempercepat waktu panen, meningkatkan hasil panen lebih awet, dan hasil panen sehat non-residu. Selain melihat workshop nutrisi, Elhan Zakaria diajak meninjau formulasi watt gas yang memiliki keunggulan menaikkan indeks udara sehat. Gerakan kebangkitan ekonomi kerakyatan di era new normal ini diapresiasi oleh Tony Wijaya, pelaku usaha kerajinan anyaman rotan sintetis dan outdoor furniture asal Cirebon yang juga penggerak ekonomi kreatif yang mendukung gerakan Indonesia Swasembada Pangan yang digencarkan oleh Ormas Perhimpunan Penyangga Tatanan Negara Indonesia atau Petani di bawah komando tokoh tani Maijen TNI Purnawirawan Tatang Zainuddin. Tony Wijaya juga menyiapkan 2 hektar lahan yang dijadikan prototip demplot penanaman padi yang menggunakan formulasi nutrisi khusus organik non-residu. Elhan Zakaria yang juga komisaris utama PT Tani Tera Salemba Agroniaga Integrasi mengatakan untuk pembiayaan lahan pertanian akan diaplikasikan crowdfunding dengan prinsip ekonomi kerakyatan berasas Pancasila, ekonomi baru P4 Public Private Partnership for People. Hal ini pun diapresiasi penggerak ekonomi kerakyatan Suryadi. Saya ingin mengembangkan ekonomi kreatif agar pelaku ekonomi kreatif ini bisa menghasilkan penghasilan yang lebih. Membutuhkan para leader yang mensupport setiap gerakan kami, dan ini adalah bentuk sinergitas dan kolaborasi untuk mewujudkan Indonesia Swasembada Pangan, Indonesia Berdaulat Pangan. Dan memang kepentingan untuk para petani ini ternyata di Indonesia sendiri masih banyak putra-putri bangsa Indonesia yang berkemampuan lebih. Turut serta dalam kunjungan Ki Sukmo tokoh seni dan kearifan lokal Suryadi Arga, salah satu pegiat milenial untuk gerakan ekonomi kreatif. Saudara, ragam potensi desa bila dikembangkan secara maksimal akan berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Seperti halnya dengan pengembangan potensi agrowisata di Desa Sungai Simpang 2 yang dikunjungi Sekjen Ormas Petani Elhan Zakaria. Kunjungan ini atas undangan dari Kepala Desa Rio Aryo Kusumo. Biar mereka dulu
Dalam kunjungan itu langsung meninjau lahan seluas 2 hektar yang terlebih dahulu akan dioptimalkan untuk area agrowisata, edukasi, dan pengembangan ekonomi kreatif. Didampingi Ketua Gapoktan Desa Sungai Simpang 2, Bahri Rio, berharap inovasi menuju desa kreatif dengan jalankan program agrowisata akan meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Dalam upaya mengurangi pengangguran, Elhan Zakaria yang juga Komisaris Utama PT Terasa Lemba Agroniaga Integrasi memberikan peluang kerjasama pendanaan dengan pola crowdfunding yang akan diaplikasikan melalui program Partnership P4. Public-Private Partnership for People, program ekonomi kerakyatan berasaskan Pancasila dengan mengedepankan gotong royong dalam mengoptimalkan kinerja BUMDes dan koperasi unit desa. Di lahan ini yang akan kita bangun agrowisata yang bersumber dari dana desa yang kemudian nanti akan dibantu oleh PT Tani. Semoga ini bisa menjadi agrowisata yang mendidik, juga menjadi alternatif wisata bagi masyarakat kota. Siap bekerja sama dan siap bekerja sama-sama bersama para petani yang dikomandoi oleh Kepala Desa agar bisa terciptanya kawasan ekonomi khusus dengan pola Public Private Partnership for People, di mana people di sini adalah petani, nelayan, peternak, dan pekerja UMKM langsung. Selain para petani dan pendamping desa, turut mendampingi dalam kunjungan Dedi Suandi, pelaku usaha bidang pertanian dan perkebunan asal Kabupaten Bengkalis. Di antaranya Husnul Haryadi, Kepala Dusun Tani Mulya, Ketua KUT Desa Sungai Simpang 2 Sugondo, serta Direktur PT Tani Abdul Fatah Julianto, dan Mas Towi, Kepala Desa Sungai Anak Kamal. Upaya mewujudkan sinergitas Gerakan Ketahanan Pangan Indonesia, Elhan Zakaria, Sekretaris Jenderal Petani atau Penyangga Tatanan Negara Indonesia mengunjungi Desa Sungai Simpang 2, Kecamatan Kampar, Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kunjungan ini atas undangan Kades Milenial Rio Ari Kusuma SH. Dalam kunjungan langsung itu meninjau lahan seluas 2 hektar yang akan dioptimalkan untuk dijadikan area agrowisata, edukasi, dan pengembangan ekonomi kreatif. Didampingi Ketua Gapoktan Desa Sungai Simpang 2, Bahri Rio, berharap inovasi menuju desa kreatif dengan menjalankan program agrowisata akan meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat dalam upaya mengurangi pengangguran. Elhan Zakaria yang juga Komisaris Utama PT Terasa Lemba Agroniaga Integrasi memberikan peluang kerjasama pendanaan dengan pola crowdfunding yang diaplikasikan melalui program Partnership P4, Public Private Partner for People, program ekonomi kerakyatan berasaskan Pancasila, dengan mengedepankan gotong royong dalam mengoptimalkan kinerja BUMDes dan koperasi unit desa. Semoga ini bisa menjadi agrowisata yang mendidik, juga menjadi alternatif wisata bagi masyarakat kota, juga menjadi salah satu sumber pemasukan bagi masyarakat kami di desa. Bekerja sama-sama bersama para petani yang dikomandoi oleh Kepala Desa agar bisa terciptanya kawasan ekonomi khusus dengan pola Public Private Partnership for People, di mana people di sini adalah petani, nelayan, peternak, dan pekerja UMKM langsung. Selain para petani dan pendamping desa, turut mendampingi dalam kunjungan itu diantaranya Dedi Sugianti, pelaku usaha di bidang pertanian dan perkebunan asal Kabupaten Bengkalis, Husnul Haryadi, Kepala Desa Tani Mulya, serta Bambang Heriadi selaku Ketua Kampung Musisi, Direktur PT Utama Abdul Fatah Julianto, dan Mas Tawi, Kepala Desa Sungai Anak Kamal. Sekretaris Jenderal Ormas Perhimpunan Penyangga Tatanan Negara Indonesia atau Petani lakukan kunjungan ke Desa Makteduh, Kecamatan Kerubutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Ormas petani optimis daerah ini memiliki potensi pertanian yang kelak jadi unggulan. Kepala Desa Makteduh, Suryadi SE, menyampaikan bahwa di Desa Makteduh akan dilakukan percepatan untuk optimalisasi potensi sumber daya alam desa agar menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Desa Makteduh, khususnya umumnya untuk masyarakat Kabupaten Pelalawan.
Dalam feasibility study sudah dipersiapkan rancangan untuk pembangunan sekolah SMK pertanian, pengembangan agroforestry, agrowisata minat khusus, dan pengembangan desa wisata kreatif di area Tasik. Elhan Zakaria yang juga Komisaris Utama PT Tani atau Tera Salemba Agroniaga Integrasi menyambut rencana besar Suryadi, Kepala Desa Mak Teduh. Kami dengan segala potensi yang ada dan keterbatasan di Desa Mak Teduh, kami siap bersinergi pada semua pihak yang akan datang di Desa Mak Teduh, baik dalam pengembangan pariwisata maupun pengembangan petani lokal di Desa Mak Teduh. Intinya kami siap sinergi. Pada prinsipnya PT Tani siap untuk bekerja sama dengan para kepala desa dan dengan para putra daerah terbaik yang ingin mengoptimalkan lahan-lahan yang ada di desanya. Pada dasarnya kita siap untuk bekerja sama dan siap sama-sama bekerja. Pengembangan area wisata dan pengoptimalan lahan tidur menjadi salah satu agenda pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Pancasila dengan pola kerjasama partnership P4 ekonomi konsep. Elhan Zakaria menambahkan untuk Desa Mak Teduh akan lakukan pendanaan melalui pola crowdfunding seperti yang dilakukan di Desa Sungai Anak Kamal. Saudara, Ormas Tani Indonesia berupaya melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah terpencil dengan memanfaatkan lahan tidur untuk sektor pertanian, seperti yang dilaksanakan di salah satu desa tertinggal di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Meski jarak tempuh yang panjang dan berliku bukan menjadi halangan bagi seorang purnawirawan TNI Bintang 2 ini untuk tetap mengabdikan diri bagi bangsa, karena sudah menjadi tekadnya yang kuat dalam membantu untuk peningkatan pendapatan ekonomi rakyat. Di Desa Sungai Anak Kamal ini mulai dibangun prototipe untuk dijadikan kawasan pertanian terpadu. Lahan seluas 1.200 hektar yang belum dioptimalkan dijadikan titik fokus dalam pengembangan konsep ekonomi partnership. Salah satunya menjalankan program Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam mengoptimalkan lahan gambut. Selain bawang merah, Lokananta sudah dipersiapkan prospektif tanaman hortikultura lainnya dengan target 200 hektar lahan dijadikan lahan pertanian peternakan terpadu dalam jangka waktu 2 tahun. Insya Allah semuanya para petani semangat untuk bekerja, kepala desa juga untuk memimpin, ya, untuk benih dan lain sebagainya sudah kita support. Untuk dana, alhamdulillah. Bagaimana lahan-lahan yang ada yang hari ini belum bermanfaat akan kita maksimalkan. Semoga ketika program ini berjalan, petani-petani yang ada khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti ini bisa bangkit ke depan. Elhan Zakaria, Komisaris Utama PT Tani yang juga Sekretaris Jenderal Ormas Perhimpunan Penyangga Tatanan Negara Indonesia, mengajak seluruh aliansi masyarakat untuk mulai investasi pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Sejalan dengan agenda utama Ormas Presiden Tani Indonesia untuk mewujudkan Indonesia berdaulat pangan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, Komite Pelaksanaan Pemantau Independen atau KPPI kunjungi Desa Tejamari dan Desa Suka Indah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hal ini guna meninjau kesiapan perangkat dan infrastruktur desa. Ketua KPPI Ratna Dewi didampingi Ketua Apdesi Kecamatan Baros Suparlan juga Sekjen Petani Elhan Zakaria tinjau jalan utama Desa Tejamari sepanjang 7 km yang belum ada perbaikan sejak 20 tahun yang lalu. Jalanan yang rusak berefek pada tidak lancarnya sirkulasi hasil tani, terlebih jika hujan tiba jalanan menjadi licin dan membahayakan. Kepala Desa Tejamari Yunus juga mempresentasikan bahwa di desanya terdapat sumber air minum yang jernih yang rencananya akan diolah menjadi air minum kemasan, namun sampai hari ini belum ada pengusaha yang mengajaknya kerjasama. Harapan dari pemerintah ya saya minta dibantu untuk bantuan jalan maupun dari pertaniannya, terutama khususnya jalan dan buat
TPT segala bentuk apapun ya perlu bantuan karena desa perlu membutuhkan bantuan-bantuan dari provinsi maupun ya pusat gitu. Kalau pegunungan ya potensi memang banyak yang cuman tidak dikelola gitu. Potensi mata air ada, potensi untuk wisata juga lebih bagus, lebih banyak. Cuman ya tidak ada aktivitas lah atau misalkan yang bisa atau investor yang datang ke desa saya ini. Gitu. Harapannya itu agar bisa cepat realisasi infrastruktur di desa kita karena sangat masih banyak infrastruktur di kita itu belum tergarap. Perangkat Desa Tejamari bersama kolaborasi KPPI dan Perhimpunan Penyangga Tatanan Negara Indonesia atau Petani kunjungan Desa Suka Indah. Selain memohon perhatian serius untuk pembangunan jalan dari pemerintah, kabupaten, provinsi, dan pusat, Kepala Desa Suka Indah juga membuka peluang kerjasama atau partnership untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di desa agar bermanfaat bagi masyarakat setempat. Di akhir kunjungan, Elhan Zakaria yang juga Direktur PT Pemimpin Masa Depan mengatakan bahwa untuk pembiayaan usaha di setiap desa bisa dilakukan fundraising dengan pola crowdfunding. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi public-private partnership for people atau P4 ekonomi konsep.